Hari ini kita mau mendengar tentang kupasan buah roh. Apa itu buah roh? Setiap orang yang membuka hati dan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhannya, maka roh itu masuk ke dalam hidupnya. Akibat roh yang masuk, jika kita memberi peluang yang besar kepada roh, kita hidup menurut apa kata roh, kita tidak pernah mengambil keputusan sekecil apapun menurut maunya kita, maka roh yang masuk itu akan bertumbuh dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam jiwa raga kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang yang belum terima Yesus. Roh itu menghasilkan buah. Ada 9 buah roh. Nah, salah satu hari ini kita akan sama-sama mendengar adalah tentang kelemah lembutan. Kita baca dulu Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Salah satu yang kita akan pelajari, kelemah lembutan. Kita sering dengar lemah lembut. Dengarnya aja kuping kita enak, hati kita adem. Lemah lembut artinya kita bersedia menerima kesulitan tanpa melampiaskan kejengkelan kita. Lemah lembut artinya kita bisa mengendalikan emosi kita, ketakutan kita, kemarahan kita terhadap orang lain. Lemah lembut artinya kita bersedia juga menerima keterbatasan pasangan kita, orang tua kita, apalagi anak-anak kita. Kita tidak pernah bereaksi negatif jika suami satu waktu mengeluarkan perkataan yang mungkin menyinggung kita karena kita lemah lembut. Sebaliknya juga sama. Kita tidak pernah jengkel terhadap istri yang mungkin satu waktu karena masalah yang begitu banyak di dalam mengelola rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi, dan kita mengambil hati, kita marah, dan kita tinggalkan istri di dalam kemarahan. Lemah lembut itu berarti kita menunjukkan rasa syukur. Terima kasih. Kamu siap kalau kata orang Belodo. Thank you kata orang bule. Atas perlakuan dari siapapun yang mungkin menyinggung kita. Kita bisa menerima perlakuan yang tidak baik, yang tidak pantas, yang mungkin warnanya kok kebaikan kita dibalas dengan begitu. Kita bisa terima. Kenapa? Karena ada roh lemah lembut. Itu berarti kita sabar terhadap orang yang menyusahkan kita. Sama anak sendiri, darah daging sendiri, kok bisa tidak sabar? Sama pasangan hidup yang di depan Tuhan dan jemaat kita sudah bersumpah sampai mati untuk setia, kok bisa tidak sabar? Terhadap anak-anak kami
kandung buah cinta kita. Anak-anak biasa kan nakal, bandel, melawan, makin besar kita marah, kita bersikap tidak baik kepada anak-anak, sampai kita kaget seorang ibu kandung bisa mencekik anaknya sampai mati. Ini kan tidak masuk akal sehat untuk orang dunia, apalagi untuk kita umat pilihan Tuhan yang ada Roh Kudus sudah mengendalikan hidup kita. Persoalannya, Roh Kudus masuk, kita kasih tempat apa tidak? Banyak orang menyebut-nyebut Roh Kudus, bahkan bisa berbahasa roh dan lain sebagainya, tetapi kelakuannya jauh panggang dari api. Enggak sesuai, enggak cocok. Lemah lembut berarti kita tetap bicara dengan tenang. Kita bisa mengontrol emosi saat kita difitnah, dijelek-jelekin, diobrolin di grup WA sebelah. Itu dapat berarti kita mengambil sikap diam. Gak apa-apa. Mereka lagi kalah. Dia mungkin lagi gelap mata. Dia lagi pusing. Saya ampuni suami saya. Saya maafkan istri saya. Kita mengambil sikap diam. Karena diam, ketenangan, itu menjadi respon yang paling cocok untuk kata-kata kasar yang kita dengar. Apa jadinya? Kalau api lawan api, kalau api disiram bensin, mestinya kan kalau ada api kita ambil air, bukan sebaliknya menambah besarnya api itu. Lemah lembut pada akhirnya menampilkan apa sebenarnya watak kita. Gak peduli pangkatnya, kedudukannya. Bahkan kita sering menyaksikan, seperti saya pendeta, tidak punya lemah lembut, gampang marah, gampang tersinggung, gampang terhina. Jadi apa bedanya kita dengan orang lain? Lemah lembut, modalnya adalah cinta. Ketika kita cinta sama pasangan, pasti lemah lembut dong. Mungkinkah kita pukul dia? Mungkinkah kita bentak dia? Apalagi kita usir dia? Ketika kita cinta sama anak-anak, pasti kita rangkul, kita peluk, kita cium. Bahkan pada saat itu kita masuk ke kamarnya, kita tumpang tangan, kita doain anak-anak kita. Karena ada cinta. Terhadap orang tua juga. Kalau ada cinta, kita pasti lemah lembut. Satu waktu saya bawa orang tua saya ke luar negeri. Orang tua sudah umur lanjut, dan saya bilang sama istri, saya pergi sendiri dulu, bisa ajak kamu, karena dana terbatas. Saya masih kerja di satu perusahaan. Tolong Allah ya, saya ajak papa mama. Saya pegang tangannya kiri kanan, dan orang ada yang menyamperi saya waktu itu lagi ngomong, ini mama papa kamu ya? Iya. Bapakmu anak Tuhan. Kamu pasti panjang umur, kamu pasti berkah. Makanya saya mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak saya. Ada satu filosofi yang saya sampaikan. Parents never do wrong. Orang tua nggak ada salahnya. Orang tua tidak pernah salah. Ada yang protes sih. Kalau papa nggak tanggung jawab, kalau mama mau cari anaknya sendiri,
Buat saya, parents never do. Kalau tidak ada papa, tidak ada mama, tidak ada saya. Orang tua tidak ada salahnya di mata saya. Apa gunanya lemah lembut? Lemah lembut adalah kata-kata yang lemah lembut memiliki kuasa yang sangat besar. Apakah dengan teriak, dengan marah-marah, dengan gebrak-gebrak meja, orang bisa berubah? Yang ada memancing emosi lagi, keributan. Tapi kalau kita sampaikan dengan lemah lembut, pasti yang mendengar juga enak. Amsal 15 ayat pertama berkata begini. Amsal 15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan, menurunkan, menghilangkan kegeraman. Orang mau marah gak jadi. Gila banget. Udah saya hina, udah saya fitnah, tetap aja baik sama saya. Lalu sendiri. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Waktu saya bawa mobilnya masih baru dan mobil mahal, mungkin hanya Wilson yang tahu itu. Saya lampu merah berhenti di depan kartu plaza. Tiba-tiba dari belakang gubrak, ada yang nabrak. Saya turun. Saya lihat seorang ibu muslimah. Bu, ibu kenapa nabrak? Enggak apa-apa, mohon maaf bu. Ibu main handphone ya. Jangan bu. Kalau mobil mah aman, ada asuransi. Nanti kalau ibu nabrak motor, orangnya kenapa-napa, kan resikonya besar. Maaf ya pak, maaf ya pak. Kan enak. Coba kalau saya kasar, karena mungkin mobilnya mahal. Apa pandangan orang-orang di sekitar yang tidak tahu masalahnya? Wah gila nih orang nih, perempuan aja digitukan. Habis kan kita. Tapi dengan lemah lembut ibu itu tunduk, maaf ya pak. Dia sudah bohong sama saya sampai nabrak, tapi saya tegur dengan lemah lembut, ibu hati-hati. Ya sudah. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Tahu dong tulang? Seberapa kokoh, seberapa kuat, seberapa hebat, bisa patah dengan lidah yang lemah lembut. Mungkin papa yang habis ribut di kantor, mungkin mama yang habis cekcok sama tetangga, mungkin koko kakak kita yang habis bersentuhan dengan temannya, ada perselisihan. Ketika kita sampaikan perkataan lemah lembut, dia bilang cool, sejuk, kayak disiram air dari, bukan dari kulkas, dari surga. Enak banget ngomongannya. Tapi sebaliknya, kalau kita juga marah, itu bisa bayangkan perkataan yang pedas membangkitkan marah. Perangnya di rumahnya. Dan anehnya piring yang gak punya saya bisa terbang. Bingung juga. Ya kan? Mana itu bilang I love you hanya gara-gara suami bikin salah. Namanya manusia bisa salah. Hari ini suami salah, mungkin bulan depan kita yang salah. Kenapa gak buka pintu maaf? Kenapa gak menunjukkan lemah lembut? Mungkin hati kita panas, tapi kepala harus tak marah. Ada korbannya, ada ayatnya. Catat ini ayat, nanti minta sama ibu gembala. Saudara beruntung punya ibu gembala yang hebat luar biasa. Saya kagum bener. Ya GMCC
baru yang pertama di sini. Dalam waktu dekat kita akan meresmikan buka di Batang, Jawa Tengah, pusat industri dunia. Dan kita ada 2 lagi yang akan buka dalam tahun ini, yaitu di Bandar Lampung, di kota, dan di Samarinda. Tahun depan ada 10 LGMCC yang akan berdiri. Ini LGMCC pertama nih, anak kandung paling tua. Makanya mesti cepat larinya. Kita mesti cari teman-teman yang belum bergereja, yang mungkin gak bertumbuh, yang mungkin gereja hanya setahun sekali. Orang bilang kapal selam, pas Natal aja baru keluar, habis Natal nyelam lagi hilang. Ajak kemari, karena gereja ini mengajarkan loving Jesus more. Bagaimana kita menumbuhkan cinta yang lebih kepada Yesus. Kelemah lembut terlihat dari kesediaan kita untuk mengalah kepada siapa saja. Bukan hanya orang yang baik kepada kita, orang yang jahat sekalipun, yang sentimen banget sama kita, yang musuhin kita, kelihatannya sampai kita mati baru dia berhenti. Kita tetap diminta untuk lemah lembut, mengingatkan kita akan seekor anak domba yang digiring untuk disembelih. Makanya ketika Yesus datang jadi manusia di dunia, dia diibaratkan seperti anak domba. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya, tidak pernah protes. Dia ikut saja sampai dia digantung di kayu salib. Yesaya 53 ayat yang ke-7 berkata begini. Dia, maksudnya Tuhan Yesus, dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas. Tidak membuka mulutnya sedikit pun, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh, nggak bisa ngomong, tutup mulut. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Itulah binatang yang lemah lembut, namanya DOMBA, domba. Masa kita, anak Tuhan, yang namanya ada Lukas di depannya, di belakangnya ada Petrus, di tengahnya lagi apa? Bisa kasar, bergaya seperti orang jalanan. Di mana beda kita sama mereka? Apa karena kita kaya, kita bisa ngomong seenaknya? Apa karena kita pintar, punya kedudukan, hebat? Itu tandanya roh belum menghasilkan buah dalam hidup kita. Dalam kasus ini, konteks ini adalah roh lemah lembut. Siapa teladan kita? Dalam perjanjian lama teladan kita adalah Allah Israel. Yesaya 40 ayat 11 berkata, seperti seorang gembala, Tuhan mengembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kalau gembala Israel pakai tongkat, pukul tongkat supaya gembalanya ikut, nurut, tahu. Tapi Tuhan kita di perjanjian lama nggak pakai tongkat. Dia pakai tangannya, di pangkunya, dituntunnya dengan hati-hati. Coba kita flashback kembali ke masa lalu kita 10 tahun yang lalu.
20 tahun, 30 tahun, saya umur 70, berarti mungkin 50 tahun yang lalu. Ada berapa banyak kesalahan yang kita buat? Ada berapa banyak kesombongan yang kita pamerkan? Ada berapa banyak kehebatan, kekuatan yang kita membuat orang rendah di mata kita? Tapi Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita, memakai pendeta dari mimbar, menasehati kita, sehingga kita ada sampai hari ini. Dia merawat kita dengan lemah lembut. Kalau kita kan kebalikannya. Kalau ada kakak kita jahat, sentimen, ketika dia ada masalah kita lompat dan kita bilang, "Hoi, rasain lu." Tuhan gak gitu. Tuhan menyatakan dirinya dalam bisikan yang sangat lemah lembut. Zakaria 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Bicara tentang Yesus yang akan diutus ke dunia menjadi manusia. Bicara tentang Yesus yang adalah Raja serba sekalian Allah. Dia merendahkan dirinya, turun ke dunia menjadi manusia karena dia sangat mencintai Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia lupakan semua pangkatnya, reputasinya, kedahsyatannya. Dia mengambil rupa yang sangat hina, hanya mengendarai seekor keledai. Keledai beban yang mudah. Di perjanjian baru, Tuhan datang menjadi manusia yang lemah lembut dan rendah hati. Ada nggak orang kaya terima dibilang miskin? Bisakah direktur di kantor dibilang office boy? Ada orang yang titelnya berderet-deret dibilang goblok? Ada nggak orang tua yang sudah siang malam banting tulang dibilang sama anaknya tidak bertanggung jawab? Pasti kita marah, pasti kita nggak terima. Itulah manusia. Tapi Tuhan datang seperti kita, seperti manusia, menjadi manusia, tetapi lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang. Matius 11 ayat 29. Matius 21. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Yesus. Kuk bicara beban, tanggungan, persoalan, masalah, penyakit, kesusahan, penderitaan, bicara itu namanya kuk. Yesus bilang, pikul, terima, jalanin, tahan, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita tidak akan pernah putus asa, apalagi menyerah. Kita tidak akan pernah ambil tali dan gantung diri. Kita tidak akan pernah minum baygon, gelepar-gelepar dan mati. Sekalipun beban hidup ini berat, kita tahu itu semua seizin Tuhan. Kita diminta untuk pikul, jalan. Sekalipun sudah terbongkok-bongkok, sekalipun napas kita sudah Senin Kemis, baru dapat gaji sudah habis, anak minta lagi uang les,
Tuhan bilang, pikul, tahan, belajar daripadaku, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya pendeta yang tidak mau khotbah kalau saya belum bisa menjalankannya. Ngomong gampang, betul? Makanya ada iklan rokok, talk less, do more. Ngomong jangan banyak-banyak, dikit aja. Tapi do more, yang penting kerjakan, tunjukkan. Mana yang kita bikin? Buat apa khotbah kalau isinya kebohongan? Itulah sebabnya Yesus memberi contoh kepada kita supaya kita rendah hati. Hidup pasang surut. Saya lahir dari keluarga sangat susah. Sangat susah. Bapak jadi supir karena buat kebayaran lama. Tapi saya bilang saya tidak mau jadi supir. Saya sekolah, saya bekerja, all out, kurang tidur. Bayangkan kerja di perusahaan asing. Jam 8 masuk, jam 7 saya sudah di kantor. Pulang jam 4, naik skuter. Mereknya bukan Vespa. Kalau Vespa enak, Lambretta, si Jabomopo. Dari jalan Garuda nomor 26, lari ke kompleks BNI, kompleks BRI di belakang Sleepy Plaza. Ngajar 3 kelas anak les matematika, cerdas tangkas waktu itu. Jam 4, setengah 5 sampai jam 6. Jam 6 lari lagi untuk kuliah di Menteng sampai jam 9. Kalau giliran pulang, saya mesti lihat kiri kanan. Ada anak-anak perempuan enggak ya? Kalau ada, saya ke motor dulu. Tunggu anak perempuan sudah jalan, baru saya ke motor. Kenapa? Karena ini bakal mogok lagi. Starter, injak, nggak hidup-hidup. Terpaksa buka lagi, periksa businya. Udah sedia tambang di motor. Tapi semua saya jalani. Pulang kuliah jam 9. Apakah saya pulang ke rumah saya jauh di Pasar Minggu? Saya balik ke kantor. Saya kerja sampai jam 12, jam 1. Tidak ada yang tahu. Saya nggak pernah minta lembur. Saya nggak pernah lapor sama atasan. Saya kerja saja. Karena saya ingin hidup saya berhasil. Satu waktu bos saya, dia pergi ke Surabaya. Kamar kerjanya dia lupa kunci. Dia telepon, maksudnya ke satpam. Tolong diperiksa apakah tasnya ada. Satpam sudah tidur. Dan saya angkat. Dia kaget kalau saya masih di kantor. Ketika dia balik, dia tanya, emang kamu pulang jam berapa? Dia balik. Saya pulang jam 4. Lah kok kamu udah di kantor? Habis kuliah saya balik lagi, Pak. Saya mau selesaikan semua pekerjaan buat besok. Masih ada nih, bosnya. Tinggal di Jalan Bangka 11. Anak saya menikah 2. Saya undang dia untuk tampil di mimbar dan memberi kesaksian. Bekas presidir dari satu perusahaan rokok terbesar, juga satu perusahaan kaca terbesar. Sekarang umurnya sudah mendekat 90, tapi masih sehat luar biasa, Pak Gembala. Kalau kita lemah lembut, kita rendah hati, maka jiwa kita tenang. Kalau jiwa tenang, stroke bisa enggak? Maksudnya enggak. Stroke itu kan kalau tensinya naik. Tensi naik 2 sebabnya, makannya rakus. Yang kedua, ngomongnya rakus. Pakai emosi, marah, uratnya putus, stroke deh. Kasihan deh lu.
Matius 21 ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mana ada raja datang naik keledai? Pasti naiknya kuda. Apalagi kuda yang hebat. Kuda yang dipakai untuk balapan. Naiknya keledai. Keledai, binatang pada kerjaan sebagai binatang bodoh. Binatang tidak bisa melawan. Binatang yang nyerah. Dalam perjanjian baru, siapa teladan kita? Itulah yang datang dengan keledai. Yesus Kristus namanya. Paulus, murid Yesus, langsung bersaksi begini. 2 Korintus 10 ayat yang pertama. 2 Korintus 10 ayat yang pertama. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila dari jauh. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ini orang rendah diri begini nih, rendah hati maksud saya. Enggak berani terang-terangan, siapa lo? Tunggu gua datang ya. Enggak lo. Jangan ngomong kalau saya ketemu kamu, saya enggak berani ngomong begini. Tapi karena dari jauh saya ngomong, saya berani. Ini tanda orang yang rendah hati. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Tuhan aja lemah lembut, kita kok sok-sokan kasar. Tuhan aja ramah, kita kok marah. Itulah sebabnya kita tidak menjadi kesaksian. Di komunitas, di kantor, di tetangga, di grup WA, SMA, SMP. Paulus mengikuti teladan Yesus. Paulus juga memperlakukan umatnya, jemaatnya dengan lemah lembut. Lihat apa yang ditulis di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anak-anak. Ada mama yang sadar ya, kasar sama anak. Sekalipun anaknya salah, pulang sampai nangis karena HP-nya kecebur di got. Mamanya peluk dia, udah, nanti mama beliin lagi. Tetapi Paulus berkata, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya, itu yang aku lakukan kepada kamu semua. Pak Gembala orangnya baik, ya. Badminton ikut. Saya kan walaupun jarang datang karena kesibukan menjadi ketua sinode urus yang lain, saya ikutin semua di situ. Jarang ada pendeta yang mau ikut olahraga. Takut jemaat di gereja nggak berani nih, di lapangan disemes kita. Iya kan? Nasihat untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, ya, predikat kita, panggilan kita, sebutan kita, merek kita, manusia Allah. Jangan main-main. Kita bukan hanya menjadi pengurus gereja, kita hanya bukan menjadi guru sekolah minggu, kita hanya bukan menjadi ketua komisi wanita. Oleh Paulus sudah disebut manusia Allah.
waktu baca ini bergetar hati saya. Hah? Saya manusia Allah, separuh manusia separuh Allah. Luar biasa. Malu nggak sih kalau sebutannya manusia Allah, tetapi main tinju, main teriak, main lempar, main emosi? Jauhilah semuanya itu. Jangan lagi ya, mulai sekarang. Amin. Angkat tangannya sama saya yang mau berusaha. Saya nggak bilang nggak berjanji, berusaha. Kalau janji tapi nanti salah. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nih, yang sering ngomong seenaknya, kalau orang terkenal bilang sering jeplak seenaknya, ngomong dulu baru mikir. Repot, mestinya mikir dulu baru ngomong. Hari ini stop ya. Ada yang anak datang sama mama, atau adik datang sama cici, koko, suami istri. Ingetin ya satu sama lain ya. Lihat loh, 22 ya hari ini ya. 22 Oktober kita sudah berusaha untuk tidak lagi kasar. Mau belajar lemah lembut. Aduh, rumah tangga yang lemah lembut. Anak-anak betah, suami betah, istri juga udah jarang pegang HP karena ada suami yang lemah lembut. Dari rumah, sepanjang di mobil, sampai di restoran, kemudian pulang, main HP terus. Suami juga kesel banget. Buat apa gua ajak lu makan? Main HP, berhenti aja waktu lu mau mangap. Jangan dong. Anak juga begitu, jangan main HP terus. Samperin mama hari ini senang gak? Mama kesal apa? Hibur mama. Kalau nggak serumah, hubungi mama, kan WA call gratis. Dulu waktu belum ada WA, karena anak saya juga di Amerika, repot hubungannya. Mesti cari yang namanya wartel. Sekarang gratis, asal ada pulsa goceng aja masih bisa ngomong. Kapan terakhir kontak mama? Kapan terakhir peluk mama? Apa? Suami istri. Kita melupakan apa? Susah pak. Nggak ada papa yang menolak ketika anaknya bawa bakmi Gajah Mada. GM, bukan Ganjar Mahfud. Mana ada papa yang cemberut ketika kita bawain soto kesukaannya. Jangan sering-sering, ya, nanti kolesterol. Ayo tunjukin dong, lemah lembut bukan hanya kata-kata, sikap perbuatan. Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Wah, hari ini kalau kita terima semua ini, nanti ayatnya tinggal minta sama Bu Gembala masukin di grup. Aduh, saya jamin nih, suami akan tetap di rumah. Kemarin pulangnya jam 9 malam, alasan rapat-rapat, macam-macam. Tapi kalau kita robah semua menjadi lemah lembut, udah gak ngomel, suami liatin kita, lu pemasukan apa ya? Kemarin tolak-tolak banget. Gua ngomong 1, lu ngomong 1000. Gua ngomong 1 menit, lu ngomong 1 jam. Lu berubah. Pemasukan apa lu? Di gereja
Ini papa ikut juga ke gereja. Wah, baru berhasil. Kolose 3 ayat 12. Ayat terakhir. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan. Disuruh pakai, kayak kita pakai ini nih, apa namanya, rantai. Ke Amerika di San Francisco itu orang-orang hitam kalau pakai rantai salibnya selalu ngomong gede banget salibnya, nggak penting. Buat apa pamer begitu? Tapi pamerkan, saya istri yang lemah lembut. Amin. Saya namanya lemah lembut. Saya suami yang lemah lembut. Saya papa yang lemah lembut. Saya anak yang lemah lembut. Saya adik yang lemah lembut, saya koko yang lemah lembut. Dasar fondasi kelemah lembutan adalah cinta kita kepada Tuhan Yesus. Orang yang cintanya sudah penuh, yang terus naik dari jam ke jam kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin dari orang yang kasar, tidak mungkin memarah, tidak mungkin gampang terpancing, terprovokasi, tidak mungkin dendam, tidak mungkin sakit hati, tidak mungkin tonjok orang. Karena ada cinta yang menguasai hidupnya, cinta kepada Tuhan Yesus. Loving Jesus more. Terakhir, mengapa kita berteriak saat marah? Bunda Teresa sore itu memandikan anak gelandangan di tepi sungai Gangga. Ia melihat ada keluarga yang tidak jauh darinya sedang berteriak, bertengkar. Ia berpaling ke murid-muridnya dan bertanya, kenapa ya orang suka saling berteriak kalau sedang marah? Tanya Bunda Teresa. Salah satunya menjawab, karena kehilangan sabar. Habis sabar, maka berteriak. Bunda Teresa memandang muridnya dan bertanya, tetapi kenapa harus berteriak? Pada orang yang ada di sebelahmu, kan cukup ngomong baik dengan cara yang halus, yang lemah lembut. Nggak usah teriak. Memang dia budak. Terus saya tambahin tuh, murid-murid saling adu jawaban, namun tidak ada satupun yang mereka sepakat. Akhirnya Bunda Teresa berkata begini, camkan baik-baik. Bila dua orang sedang bermarahan, hati mereka sangat menjauh. Untuk dapat menempuh jarak yang jauh itu, mereka harus berteriak agar terdengar. Semakin marah, semakin keras teriakan mereka, karena jarak kedua hati mereka pun semakin jauh. Betul? Kenapa mesti teriak? Di rumah, di kamar, memang gak kedengeran. Fisiknya dekat, tapi hatinya jauh. Makanya teriak, karena sedang marah. Bunda Teresa melanjutkan perkataan begini, apa yang terjadi saat dua insan jatuh cinta? Mereka berteriak satu sama lain? Enggak kan? Mereka berbicara lembut, halus, karena hati mereka dekat. Betul? Jarak antara kedua hati
Tidak ada lagi nempel. Bunda Teresa. Setelah diam sejenak, sang bunda meneruskan, bila mereka semakin lagi saling mencintai, apa yang terjadi? Mereka tidak lagi bicara, hanya berbisik, I love you sayang. Udah makan belum sayang? Tadi di kantor bagaimana sayang? Mama hari ini kesel gak sayang? Hanya berbisik dan saling mendekat dalam kasih sayang. Akhirnya, kata Bunda Teresa, mereka bahkan tidak perlu lagi berbisik. Mereka cukup saling memandang. Mata menyatakan cinta. Itu saja, kata Bunda Teresa. Sedekat itulah dua insan yang saling mengasihi. Bunda Teresa memandangi muridnya satu persatu, dan dia menutup kalimatnya dengan lembut. Jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Sekalipun kita kesal, jangan pernah tinggalkan rumah. Jangan pergi ke garasi, keluarkan mobil. Jangan ambil koper. Seperti lagu dari seorang artis terkenal beberapa belas tahun yang lalu. Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Karena jika kita biarkan itu terus terjadi, suatu hari jaraknya tidak bisa lagi kita tempuh. Udah terlalu jauh, terlalu sakit pasangan mendengar kata-kata kita. Amin. Usahaannya, amin. Timbulkan cinta di hati kita, timbulkan cinta di rumah kita, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada pasangan. Di mana pokok kita sekarang? Umurnya mungkin sudah 50. Kita diamkan dia sendirian menangis. Di mana adik kita sekarang? Dulu pernah bela kita ketika anak tetangga berusaha untuk memukul kita. Kita diamkan dia. Karena mereka pernah menyakiti kita, maka kita begitu jauh dari mereka. Hari ini Tuhan bilang, wah loh, ialah kelemah lembutan. Jangan biarkan jarak itu semakin jauh, karena ada satu saat tidak bisa lagi ditempuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita